Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab kedua dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis, yaitu Asbabun Nuzul. 5 poin penting dalam bab Asbabun Nuzul. Yang pertama yaitu pengertian Asbabun Nuzul. Yang kedua ada urgensi dan kegunaan Asbabun Nuzul. Yang ketiga ada cara mengetahui riwayat Asbabun Nuzul. Dan yang keempat macam-macam Asbabun Nuzul. Yang terakhir pandangan para ulama tentang Asbabun Nuzul. Kita masuk ke pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul secara etimologi yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Menurut terminologi, kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Al-Ja'bari berkata, Al-Quran itu diturunkan dalam 2 bagian. Yang pertama, turun dengan sendirinya tanpa adanya sebab atau pertanyaan. Yang kedua, turun karena adanya suatu sebab seperti peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian urgensi dan kegunaan Asbabun Nuzul. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengetahuan tentang Asbabun Nuzul sangat penting fungsinya, terutama agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses memahami maksud dari Al-Quran. Adapun kegunaan pengetahuan Asbabun Nuzul diantaranya: 1. Memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki. Kemudian merupakan cara yang efisien untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menghilangkan kemusykilan pemahaman ayat. Dan yang keempat, membantu memudahkan penghafalan ayat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Cara mengetahui Asbabun Nuzul adalah sumber yang valid untuk mengetahui Asbabun Nuzul adalah hadis-hadis Nabi yang berkualitas sahih. Tetapi bila ada hadis-hadis Nabi yang tampak berbeda tentang Asbabun Nuzul pada ayat-ayat tertentu, maka terhadap hadis-hadis tersebut perlu diadakan tahqiq ataupun tarjih. Lalu kemudian macam-macam Asbabun Nuzul. Ada 2 jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat Asbabun Nuzul. Ada sharih dan juga muhtamilah. Yang pertama, sharih atau pasti, riwayat yang sudah jelas menunjukkan Asbabun Nuzul dan tidak mungkin menunjukkan yang lain. Seperti yang pertama, seperti halnya contoh, sebab turun ayat ini adalah bla 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 bla. Dan yang kedua, telah terjadi bla bla bla, maka turunlah ayat bla bla bla. Dan yang ketiga, Rasulullah pernah ditanya tentang bla bla bla, maka turunlah ayat bla bla bla. Ayat ini turun berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan seseorang pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, muhtamil atau tidak pasti. Riwayat yang belum jelas menunjukkan Asbabun Nuzul baru kemungkinan atau tidak pasti. Contoh yang pertama, seperti halnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan bla bla bla. Yang kedua contohnya, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan bla bla bla. Dan contoh yang ketiga, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan bla bla bla. Pandangan para ulama tentang Asbabun Nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan Asbabun Nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang ada Asbabun Nuzulnya, karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah yang berbunyi al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Seperti contohnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mayoritas ulama memahami ayat tersebut berlaku umum, tidak hanya bertujuan kepada yang menjadi sebab turunnya ayat. Kalau melihat sebab turun beberapa pencuri yang dipotong tangannya hanyalah pencuri emas saja. Tapi kalau melihat keumuman lafadznya, siapapun yang mencuri bentuk apa saja, ya hukumannya sama potong tangan. Sebagian kecil ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat Asbabun Nuzul di dalam memahami ayat. Golongan ini juga menetapkan suatu kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafz. Yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafadz. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus kelompok musafir yang melaksanakan sholat di suatu malam gelap gulita, sehingga mereka tidak tahu arah kiblat secara pasti, lalu mereka menghadap ke arah yang berbeda-beda. Masalah ini diajukan kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat. Kemudian menghadap ke kiblat pada waktu sholat hukumnya wajib. Tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat, kecuali jika terjadi kondisi seperti ketika ayat ini turun. Itu pun harus berusaha terlebih dahulu untuk mengetahui arah yang sebenarnya. Kalau melihat kekhususan sebab, dengan melihat Asbabun Nuzul, ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang dalam kondisi tertentu, bukan dalam kondisi biasa atau bebas. Demikian pembahasan materi kali ini yang bertemakan Asbabun Nuzul dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.